berbagi itu adalah sebuah kenikmatan ya, karena juga sebuah keharusan. Seseorang ketika memiliki harta sampai pada nisab atau nisob tertentu, kan diharuskan berbagi. Minimal berbaginya 2,5%. Itu minimal berbagi 2,5%. Berarti kan boleh lebih dari itu. Dan insya Allah kalau sudah menikmati berbagi itu menjadi sebuah keniscayaan, sebuah kenikmatan. Dan kata Imam Ghazali, katanya seseorang disebut dermawan manakala dia ketika berbagi tidak pernah merasa ada yang hilang. Bahkan yang dirasakan justru malah ada yang lebih. Karena sesungguhnya berbagi atau berderma, bersedekah itu bukan kehilangan harta. Yang ada adalah penambahan harta. Bukankah Allah berfirman, innal hasanat bi'asyri amsalihha? Bukankah kata Allah dalam firman-Nya, sebuah kebaikan akan Allah balas paling tidak dengan 10 kali balasan. Bahkan di hadis Nabi dibalas dengan 10 minimal sampai 700 kali lipat. Bahkan matematika yang paling tegas disebutkan dalam Al-Quran ya matematika berbagi ya. Jadi berbagi itu ketika berbaginya ikhlas di jalan Allah, ikhlas untuk membela kaum papa, maka seakan-akan seperti satu bulir tanaman yang ditanam kemudian tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100 biji. Jadi 1 kali 7 kali 100, 700. Matematika jelas, nah itu yang mengatakan adalah pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ragu untuk berbagi, karena berbagi ternyata bukan mengurangi harta, tapi bahkan menambah harta. Ada hadis Nabi yang lebih tegas. Kata Rasulullah, la tanqusu sadaqatu min mal. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Yang ada adalah sedekah akan menambah harta. Begitu ceritanya. Ya, kita harus meyakini bahwa kebaikan tidak akan pernah mungkin kecuali menghasilkan kebaikan yang lain. Jadi kata para pemikir, kata para ahli, al-khairatu tuwalidu khairatin akhar atau ukhra. Jadi al-hasanatu tuwalidu hasanatin ukhra. Sebuah kebaikan akan melahirkan kebaikan yang lain. Nah, ini dengan demikian, karena konsep ketuhanan seperti itu, ya jangan ragu kita berbagi, jangan ragu kita berbuat kebaikan, sebab kebaikan tidak pernah merugikan kita. Kebaikan pasti menguntungkan kita. Di dunia menguntungkan kita. Bisa dimatematikan kan, bisa dibuat matematiknya, atau bisa dikuantifikasi kebaikan seperti apa. Kemudian di akhirat apalagi ya. Karena itu saya sering tertarik dengan Bill Gates ya. Ketika Bill Gates ditanya, buat apa Anda berderma, buat apa Anda memberi banyak orang dengan harta yang sangat banyak, bukan itu rugi? Kata dia, tidak rugi, justru keuntungan saya. Kata dia, yang orang-orang yang saya berdayakan lewat sumbangan saya itu satu saat akan berdaya, dan keberdayaan ekonomi tersebut pasti akan membeli produk saya lagi. Kan bisa dikuantifikasi seperti itu. Itu manusia ya, apalagi ketika Allah yang mengucapkan atau yang berfirman, sebuah kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba maka akan menghasilkan kebaikan yang lain minimal 10, maksimal sampai 700 kali lipat gitu. Ya kalau berbagi kan tentu tidak dibatasi oleh berbagi dengan harta. Tentu konotasi yang paling pertama, paling utama ketika ada kalimat berbagi itu berbagi harta ya. Sebagaimana ketika ada kalimat rezeki. Nah kalimat rezeki itu paling pertama kali masuk dalam pikiran semua orang adalah harta. Padahal rezeki banyak macamnya, tidak harus berbentuk harta. Berbagi pun sama seperti itu. Berbagi harta, kalau punya harta dipersilahkan, itu yang paling utama. Berbagi pikiran, berbagi tenaga juga diperbolehkan. Bahkan berbagi senyuman pun masuk kategori berbagi. Kata Rasulullah kan, al-tabassumu ya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Jadi senyummu di hadapan saudaramu itu sudah sedekah. Kenapa? Karena membahagiakan orang kan. Kalau kita berhadapan dengan saudara kita, kemudian dengan muka yang cemberut, dengan muka yang tidak berseri-seri, kan orang juga
tidak ada dampak positif bagi orang kan. Tapi ketika kita menghadapi seseorang dengan penuh senyuman, dengan berseri-seri, orang juga langsung ada kebahagiaan. Itulah pemberian kita pada orang dalam bentuk kebahagiaan. Jadi sedekah pun ternyata tidak harus dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk senyuman yang tersingging pun dalam mulut seseorang, bibir seseorang, itu ternyata menjadi sedekah bagi dirinya di mata Tuhan Yang Maha Kuasa. Sangat betul ya. Jadi orang yang punya mental yang sehat itu salah satunya adalah rajin berbagi. Sebab dia tahu betul bahwa ketika berbagi orang menjadi senang. Nah, kesenangan orang juga akan menjadi kesenangan bagi yang membaginya. Jadi demikian. Jadi kalau seseorang ingin lebih bahagia atau bahagianya tambah, ya salah satu caranya berbagi. Sebab dengan berbagi sekali lagi orang yang dibagi yang mendapatkan bagian dari kita, kedermawaan dari orang yang mendapatkan dharma dari kita itu pasti bahagia, dan kebahagiaan orang itu ternyata kebahagiaan bagi yang memberikan kebahagiaan tersebut. Ya, saya mengajak kepada generasi muda khususnya, kepada masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks Ramadan, tentu kaum muslimin untuk menghadirkan jiwa kedermawanan, jiwa yang rajin bersedekah, karena sesungguhnya secara prinsip dalam harta kita ada hak orang lain, dan hak orang lain tersebut kita tunaikan dalam bentuk berbagi, baik berbagi dalam urusan yang wajib seperti zakat, maupun berbagi dalam hal-hal yang bersifat sunnah dan anjuran, yaitu sedekah, infak, dan derma yang lain yang diberikan kepada masyarakat umum. Oleh karenanya, kepada generasi muda khususnya, jangan ragu berbagi, sebab berbagi pasti membahagiakan pelakunya. Berbagi juga jangan dipikir bahwa akan mengurangi harta, tapi justru berbagi akan menambah harta. Dan tentu saja rahasia bagaimana cara menambahnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahasia tersebut kepada kita. Yang jelas pokoknya Allah akan menambah apa yang kita keluarkan, akan diganti ya dengan penggantian yang lebih banyak daripada yang kita keluarkan.